Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali dalam pembelajaran fisika, melanjutkan materi pengukuran. Setelah kita tahu tentang besaran dan satuan, kemudian kita tahu juga mengenai notasi ilmiah dan angka penting. Selanjutnya kita akan mencoba mengukur kali ini, yaitu untuk besaran panjang. Yang kita tahu dalam kehidupan sehari-hari, untuk mengukur panjang biasa menggunakan mistar atau penggaris, kemudian ada yang menggunakan roll meter atau meteran. Kali ini ada yang lebih spesifik lagi untuk mengukur panjang benda-benda kecil, yaitu yang pertama adalah jangka sorong. Dari namanya saja, jangka sorong, artinya alat ini berupa alat yang bentuknya kurang lebih mirip seperti jangka, tetapi bisa disorong atau bisa digeser. Jadi kenapa namanya jangka sorong? Itu karena alatnya ini mirip seperti jangka dan bisa disorong atau bisa digeser. Alatnya seperti ini. Mungkin di laboratorium IPA kita sering melihatnya, tapi tidak tahu kalau itu adalah yang namanya jangka sorong. Kemudian ada bagian-bagiannya yang sudah saya jelaskan di gambar ini. Yang pertama, ada dua skala di sini. Yang pertama yaitu skala utama. Skala utama di sini, jadi sepanjang ini adalah skala utama. Kemudian ada yang namanya skala nonius yang bagian bawah. Kemudian di ujungnya ada sebuah tangkai yang bisa kita atur untuk gunanya mengukur kedalaman suatu benda. Di sini di ujungnya. Kemudian ada dua rahang, ada dua jenis rahang, yaitu rahang yang tetap, artinya tidak bisa kita gerakkan, sudah tetap, yaitu ada atas, rahang tetap atas, kemudian ada yang bawah, rahang tetap bawah. Kemudian ada rahang yang kita bisa atur atau bisa menyesuaikan dari bentuk benda yang diukur, yaitu rahang sorong. Ada dua juga, bagian atas dan juga di bagian bawah. Jadi rahang inilah yang bisa kita sorong atau kita geser. Kemudian untuk mengukur sebuah benda, biasanya bendanya kita letakkan di antara kedua rahang ini. Kemudian di sini ada tombol untuk mengunci. Nah, biasanya untuk melihat pengukurannya ada di sekitaran sini. Jadi beginilah kurang lebih gambaran dari alat jangka sorong. Kemudian untuk lebih jelasnya, langsung saja untuk kita ke contoh soal. Ada sebuah contoh soal seperti ini. Pada pengukuran panjang dengan jangka sorong, kedudukan skala tetap dan nonius seperti pada gambar. Hasil pengukuran tersebut adalah titik-titik. Artinya ini tadi adalah gambaran bagian yang dekat dengan tombol kunci tadi. Jadi ada spesifik bagian yang bisa kita ukur tadi di bagian samping dari tombol kunci. Yang pertama akan kita lihat adalah di skala tetapnya terlebih dahulu. Jadi di sini ada 2 cm, kemudian yang di sini adalah 3 cm. Artinya ada jeda di sini dari 2 cm ke 3 cm. Nah, untuk lebih mudahnya berarti satu strip di sini itu menandakan 0,1 cm. Jadi artinya ini adalah 2 cm, 2,1, 2,2 dan seterusnya sampai 3 cm. Saya kira itu cukup mudah. Kemudian yang akan kita kerjakan terlebih dahulu ya untuk melihat
skala tetap artinya adalah pada bagian atas. Skala tetap atau biasa kita sebut sebagai skala utama tadi yang bukan skala nonius. Skala nonius ada di bagian bawah. Kita lihat dulu. Untuk melihat skala tetap yaitu kita lihat skalanya sebelum 0 pada skala nonius. Jadi kita bisa lihat di sini 2 cm, 2,1, kemudian 2,2. Berarti belum sampai ke 2,3. Berarti 2, 2,1, 2,2. Sebelum angka 0 pada skala nonius. Berarti kita tulis saja skala utamanya. Sini skala utamanya sama dengan 2,2 cm. Cukup jelas. Kemudian setelah itu kita cari skala yang berhimpit antara skala utama atau skala tetap dengan skala nonius. Jadi carilah garis yang berimpit di antara skala utama dan skala nonius. Kita lihat di sini 0 ternyata sebelah skala tetap, skala utama tidak ada perhimpitan. 1 tidak ada, 2 tidak ada, 3 tidak ada, ke atas tidak ada. Kita menemukan yang berhimpit atau menyatu begitu antara skala utama dan skala nonius itu ada di sini. Garis ini menyatu antara skala utama dengan skala nonius. Maka yang kita pakai adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian garis yang ke 6. Itu, dan karena tingkat ketelitian jangka sorong itu 0,0, karena tingkat ketelitian jangka sorong itu 0,1 mm, maka kita pakai di situ ya. Jadi yang kita kerjakan sekarang adalah 6 kali 0,1 mm ya, 6 kali 0,1 mm ya, karena ini senti ya, ini baru mili. Seperti perhitungan biasa kita kalikan saja 0,1 kali 6 ya, 1 kali 6 6, 0 kali 6 0, komanya 1 di belakang koma, 1 di belakang koma, sama dengan 0,6 mm. Cukup simpel di sini. Kemudian karena skala utama di sini 2,2 cm, sedangkan untuk yang berhimpit ini satuannya masih milimeter, maka sesuai dengan besaran panjang bahwa untuk mili ke senti itu tangganya naik 1, maka otomatis kita bisa membaginya menjadi, kita bagi 10 menjadi 0,06, maka kita tulis di sini 0,06 gitu ya. Jadi 0,06 ini dari mana? Dari 0,6 mm, karena skala utama satuannya cm, maka kita harus ubah dulu ke cm. Jadi dibagi 10 menjadi 0,06. Setelah itu pembacaan jangka sorong ini kita tinggal menambahkan skala utama dengan skala nonius ini. Yang sudah sama-sama cm, kita tinggal tambahkan saja sesuai dengan komanya. Berarti di sini 6, 2, 2, berarti 2,26 cm. Tuh, jadi kita ulangi lagi. Skala utama kita melihatnya di atas, artinya mencari skala utama
yang mendekati 0 pada skala nonius. Berarti di sini 2,2 cm. Kemudian untuk skala noniusnya kita cari skala yang berimpit dengan skala utama, ada di skala yang ke-6. Berarti 6 ini kita kalikan ke ketelitian jangka sorong, yaitu 0,1 mm. Kita kalikan biasa menjadi 0,6 mm. Karena skala utama cm, kita ubah mm ini ke cm menjadi 0,06. Baru setelah itu kita tambahkan koma, kita urutkan dengan koma, 2,26 cm. Maka hasil pengukuran jangka sorong di sini yaitu 2,26 cm. Cukup mudah, semoga bermanfaat. Sekali lagi, bahwa jangka sorong ini memang digunakan untuk mengukur benda-benda yang sedikit lebih kecil, terutama untuk mengukur kedalaman tabung, kemudian diameter luar juga diameter dalam untuk benda-benda yang kecil. Saya kira cukup, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.